Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 61. Di sepanjang jalan, Naina hanya bisa menahan tangisnya saat mendengar caci maki yang terlontar dari mulut orang yang ia cintai itu. Seberapapun dirinya berusaha menjelaskannya, tapi sepertinya memang Ustadz Fatir tak ingin mendengarnya sama sekali, sehingga semua perkataan Naina hanya seperti angin lewat saja. Hanya butuh waktu 15 menit mobil yang dikendarai oleh Ustadz Fatir sampai di rumah tersebut dan langsung menyeret Naina dengan wajah seperti kesetanan. Naina yang melihat itu tentu saja ketakutan. Ia takut bila sang suami menyakiti anak yang berada di dalam kandungannya. Padahal bukan ini niat awalnya, tapi kenapa malah seperti ini jadinya? Ia menyesali perbuatannya tadi di mana ia membantu Baim dan berujung seperti ini. Ustadz, tolong lepas, jangan seperti ini. Naina memohon dengan iba. Lepas dengan suamimu sendiri kau minta lepas. Sementara dengan lelaki yang bukan mahrammu kau begitu menikmatinya, hah? Maki Fatir yang berteriak di depan wajah Naina. Di mana? Di mana lelaki bajingan itu menyentuhmu? Sentak Fatir dengan mata yang menelisik penampilan Naina. Di sini? Di sini? Di sini atau di sini? Tanya Fatir yang menunjuk bagian-bagian dari tubuh Naina. Naina hanya mampu menangis di bawah tekanan sang suami. Ia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Oh, kalau begitu, apa kalian sudah berzina? Tuduh Fatir yang menjadi-jadi. Astagfirullah Ustadz, saya tidak sebejat seperti yang Anda tuduhkan. Dengan suara bergetar, Naina menjawab tuduhan yang dilayangkan oleh sang suami. Halah, bullshit banget kamu, nah. Ternyata begini kelakuan kamu di belakang saya. Di hadapan saya kamu berpura-pura lugu dan menjadi korban seakan-akan saya yang jahat. Tapi pada kenyataannya kamu seorang pezina. Tuding Fatir yang menunjuk wajah Naina. Buat apa kamu menggunakan cadar dan hijab lebarmu ini? Untuk apa kamu belajar di pondok selama bertahun-tahun? Kalau ujung-ujungnya kamu seorang pezina, Naina Azhara. Dengan suara yang menggelegar, Ustadz Fatir seperti tiada habisnya memaki Naina. Enggak Ustadz, saya enggak seperti yang Anda tuduhkan. Sanggah Naina yang sudah berderai air mata. Tanpa berpikir panjang, Ustadz Fatir langsung menarik cadar dan juga hijab Naina dengan kasar. Ia merobek semua yang melekat dalam diri Naina dengan sekali tarikan. Astagfirullah, apa yang Ustadz lakukan? Pakik Naina yang berusaha menutupi tubuh polosnya saat sang suami menarik semua pakaian yang melekat pada dirinya tersebut. Naina terlalu syok saat dapat perilaku seperti itu. Ia tak bisa melawan sang suami yang sudah dipastikan kalah tenaga itu. Jangan sok suci kamu Naina, kamu ingat waktu itu. Kamu memberi syarat bukan untuk saya, bila saya belum mencintai kamu, maka kita nggak akan pernah melakukan hubungan suami istri. Tapi apa? Ternyata kamu dengan mudahnya mengobrol tubuhmu pada mantanmu kan? Ucap Fatir yang menggebu-gebu dan juga terlihat olehnya napas yang tidak beraturan. Sumpah demi Allah bila saya tak pernah berzina seperti yang Anda tuduhkan Ustadz. Bekik Naina. Jangan menyebut nama Allah dari mulut kotormu Naina Azhara. Sahut Fatir. Lalu sekarang apa maumu Ustadz? Saya lelah. Semua sudah saya kasih tahu tapi Anda bebal tidak mau mendengar penjelasan saya kan? Dengan marah, Naina menjawab semua tuduhan itu pada sang suami. Plak. Tanpa banyak dikata, Ustadz Fatir langsung menampar Naina dengan kencang, sehingga Naina yang tak siap langsung tersungkur ke bawah. Kamu mengatai saya bebal? Kamu yang seharusnya nyadar diri, kamu itu seorang pezina. Bila waktu malam itu saya tidak menolong kamu, bisa dipastikan kamu aib untuk keluarga kamu Naina. Siapa yang akan menikahi kamu waktu itu bila bukan saya? Akhirnya Ustadz Fatir mengungkit kejadian silam itu. Kejadian di mana Naina hampir menjadi korban pemerkosaan oleh preman. Naina dapat merasakan lidahnya mengecap rasa asin dari darah yang keluar dari sudut bibirnya yang sobek. Saat Fatir ingin menendang Naina, tiba-tiba saja ada yang meninju Ustadz Fatir dari arah samping. Ustadz Fatir yang tak siap pun menjadi terhayung ke belakang. Ia pun melihat siapa yang sudah berani meninju dirinya itu. Seketika ia tersentak kaget saat melihat ayah mertuanya datang dengan napas yang memburu dan juga Bu Umayyah yang sudah duduk bersimpuh di hadapan Naina. Muhammad Fatir As-Sodiq, saya Imam Saputra tak ridho dan tak ikhlas bila engkau membuat anak saya bernama Naina Azhara seperti ini. Dan juga saya meminta untuk menurunkan talak saat ini juga, sesuai dengan perjanjian kita saat itu. Ucap Pak Iman dengan tegas. Maka dengan senang hati saya melakukannya, Abah. Tekan Fatir. Setelahnya Ustadz Fatir langsung menghadap Naina dan bersiap untuk menurunkan ikrar talak untuk sang istri. Namun saat ia akan berucap entah kenapa mendadak lidahnya terasa keluh saat melihat kondisi Naina yang seperti ini. Tetapi hatinya sudah terlanjur kecewa.
sehingga ia menutup matanya untuk tidak ingat lagi dengan bayang-bayang canda dan tawa sang istri yang membuatnya candu. Naina Az-Zahra bin Imam Saputra, dengan ini saya Muhammad Fatir Al-Shodiq menjatuhkan talak 3 sekaligus. Saya haramkan engkau menyentuh tubuhku, ucap Fatir dengan menatap Naina dengan sendu. Naina yang mendengar kata talak tersebut merasa syok. Ia menggelengkan kepalanya guna menolak ikrar tersebut. Tapi sepertinya semua sudah terlambat, sang suami sudah mengucapkannya. Maka yang bisa ia lakukan hanya ikhlas menerima talak tersebut. Sementara Baim yang membawa Pak Iman dan juga Bu Umayyah dengan terburu-buru hanya bisa menunggu di dalam mobil miliknya. Ia tak ingin memperkeruh suasana yang cukup syok. Bila kalian bertanya di mana Ilyas, maka dia berada dalam gendongan Bunga saat ini. Bunga tak tahu apa yang terjadi saat ini. Ia hanya bisa diam sambil menggendong bayi milik dosinya tersebut dengan senyum lembut miliknya. Baim hanya bisa menatap rumah Naina dengan sendu. Ia tak bisa berbuat apa-apa saat ini selain menunggu kabar dari Pak Iman. Balik lagi ke dalam rumah ya teman-teman. Naina yang merasa syok itu seketika merasakan perutnya kram dan melilit dengan dahsyatnya. Ia pun langsung meringis dan merintih kesakitan kepada sang ibu yang saat ini sedang menyelimuti dirinya. Umi, perut Nana sakit. Rintih Naina yang memegangi perutnya. Ya Allah, rasanya sakit sekali. Lanjutnya yang meracau. Seketika Bu Umayyah melihat ke bawah dan mendapati darah yang mengalir dari kedua paha sang putri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berteriak kepada sang suami guna menggendong Naina dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Abah, Nana pendarahan. Astagfirullah. Bekik Bu Umayyah yang tampak khawatir. Astagfirullah ya Allah, Ndok. Tanpa berpikir panjang, Pak Iman langsung menghampiri sang putri yang sudah berkeringat dingin tersebut. Bila terjadi apa-apa dengan calon cucu saya, sumpah demi Allah Fatir, saya tidak akan pernah memaafkan kamu dan juga mempertemukan kamu pada anak saya, walaupun kamu bersujud di hadapan saya. Ancam Pak Iman yang langsung menggendong Naina dan membawanya pergi setelah memperbaiki selimut yang menyelimuti tubuh polos Naina itu. Yang sabar ya Ndok, ayo beristighfar ya. Ucap Pak Iman yang berlari sambil menggendong tubuh Naina yang sudah lumayan berisi tersebut. Sementara Ustadz Fatir yang mendengar itu seketika mematung, ia menjadi seperti linglung saat mendengar perkataan sang mantan mertua yang menyebut kata cucu. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ia salah dengar tadi? Tapi sepertinya tidak. Lalu apakah benar Naina saat ini sedang mengandung? Mengandung buah hatinya yang selama ini selalu ia nantikan. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Ia ingin menyanggah tapi kenyataan yang ada membuatnya tersadar bila apa yang diucapkan Pak Iman adalah kenyataan, maka berdosalah dirinya saat ini juga. Tanpa membuang waktu lagi, ia segera menyusul sang mertua dan sang istri dengan buru-buru. Namun sepertinya ia terlambat saat melihat Bu Umayyah masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya dengan kencang. Ia pun segera menghampiri mobilnya yang masih dalam keadaan menyala tersebut guna menyusul mobil tersebut. 2000 years later. Bab 62. Di dalam mobil milik Baim, Naina tersaja merintih dan meracau kesakitan. Ia sudah merapalkan istighfar berkali-kali guna meredam rasa sakit yang ia rasakan. Sementara Pak Iman yang memangku Naina hanya bisa memeluk erat anaknya dan juga membisikkan kata-kata semangat untuk Naina. Orang tua mana yang tak khawatir akan kondisi sang anak yang seperti ini? Ia mengutuk Fatir di dalam hatinya. Ia berjanji setelah ini ia tak akan pernah memaafkan dan juga mengizinkan sang mantan menantu menemui anaknya tersebut, termasuk dengan cucunya. Ia akan membawa Naina dan bayinya ke tempat yang aman dan tak akan terjangkau olehnya. Itu janjinya pada diri sendiri. Sementara itu, Ilyas yang tidurnya merasa terusik oleh suara-suara di sekelilingnya pun menjadi terbangun dan menangis dengan kencangnya. Bunga yang saat itu menggendong baby Ilyas menjadi panik sendiri saat bayi itu mulai menggeliat dan menangis dengan kencangnya, seakan-akan saling menyahut dengan Naina. Dok, coba bawa sini Ilyasnya, siapa tahu bisa diam sama Umi, ucap Bu Umayyah yang membalikkan badannya menghadap ke belakang. Dengan sedikit kesusahan, Bunga berhasil menyerahkan Ilyas ke pangkuan Bu Umayyah dan setelahnya ia membantu Pak Iman mengurus Naina. Baim yang mengalami kejadian seperti ini tentu saja menjadi bingung. Satu sisi ia harus cepat membawa Naina ke rumah sakit, tapi di sisi lain sang anak sedang menangis dengan kencangnya. Nah, Abi mohon yang anteng sebentar ya, kita antar Tante Nana dulu ke rumah sakit, ujarnya sambil mengelus kaki sang anak dengan sebelah tangannya. Dan sebelahnya lagi ia gunakan untuk menyetir mobil itu. Seakan paham yang dibicarakan oleh sang ayah, Ilyas mulai meredakan suaranya hingga yang tersisa hanya isak tangisnya saja.
Tak butuh waktu lama, Baim akhirnya sampai di rumah sakit terdekat. Yang penting Naina mendapatkan pertolongan pertama saja dulu. Itu pikirnya. Mobil yang dikendarai oleh Baim belum berhenti dengan sempurna, tapi Bunga sudah loncat terlebih dahulu dari dalam mobil. Bu Umayyah, Baim dan juga Pak Iman yang melihat aksi nekat Bunga merasa syok dan mengucapkan istighfar dengan spontan. Dokter, dokter, tolong teman saya mengalami pendarahan. Teriak Bunga dengan berlari. Di mana pasiennya, Mbak? Tanya suster dengan terburu-buru. Untung suster yang berjaga dengan sigap menghampiri Bunga dan bertanya sambil memanggil rekannya untuk membawa bed kasur. Itu di sana. Tunjuk Bunga pada mobil yang baru saja berhenti itu. Dengan sigap para suster dan perawat lainnya mendorong kasur tersebut dengan sedikit berlari guna segera sampai di mobil milik Baim. Setelah sedikit perjuangan, Naina berhasil ditangani oleh dokter kandungan yang baru kemarin lusa memeriksa Naina. Semua orang menunggu di luar ruangan dengan cemas. Tak lama kemudian Ustadz Fatir tiba dengan terburu-buru ke rumah sakit tersebut. Bagaimana keadaan Ana, Bah? Tanya Fatir sambil mengatur napasnya. Untuk apa kamu kesini lagi? Belum puas kamu menyakiti anak dan cucu saya, hah? Tuding Pak Iman yang langsung berdiri di hadapan Fatir. Abah, saya nggak bermaksud seperti... Saya bukan abahmu. Saya haramkan panggilan itu untuk kau sebut Ustadz. Pak Iman tak memberi kesempatan untuk Ustadz Fatir menyelesaikan perkataannya. Saat akan ada perdebatan terjadi pada sang mantan mertua dan menantu tersebut, tiba-tiba pintu ruang IGD terbuka dan muncullah sosok suster yang meminta wali Naina untuk masuk ke dalam, sebab dokter akan memberitahukan kondisi Naina saat ini. Saat Baim akan mengambil Ilyas dari dekapan Bu Umayyah, ternyata Bunga lebih dahulu mengambilnya dan membisikkan sesuatu padanya. Lebih baik Pak dosen awasi Ustadz Fatir untuk gak menyusul Umi dan Abah masuk ke dalam, sebab kita tahu kalau Ustadz Fatir bukan suami Naina lagi. Bisik Bunga yang sedikit mendekat. Baim yang didekati Bunga bergeser sedikit tubuhnya supaya tidak terlalu dekat dengannya. Bunga yang melihat reaksi sang dosen menjadi berdecak kesal padanya. Namun Baim tetap mengikuti arahan Bunga tadi untuk mengawasi Fatir guna tidak ikut menyusul ke dalam. Mau kemana Bung? Kamu sudah bukan suaminya Dek Nana. Jadi lebih baik kamu tunggu saja di sini. Ujar Baim yang langsung menahan Fatir saat sang ustadz berniat menyusul ke dalam ruangan tersebut. Diam kamu, jangan suka memerintahi saya. Ini semua juga terjadi karena kamu. Tunjuk Fatir pada Baim. Santai Bung, kamunya saja yang salah. Kenapa nggak mau diajak tabayun terlebih dahulu? Main hakim sendiri. Saud Baim dengan kesal. Ia bahkan mengabaikan luka-luka di tubuhnya demi langsung menjemput Bu Umayyah dan Pak Iman. Karena dirinya khawatir akan kondisi Naina dan ternyata benar saja. Bilang sang suami akan bermain tangan pada Naina. Untung saja dirinya tidak telat dan bertindak cepat. Lebih baik kamu ambil air wudhu dulu, biar amarahmu hilang dari dirimu. Baim menyarani Ustadz Fatir untuk berwudhu terlebih dahulu. Siapa kamu memerintahi saya? Kamu bukan siapa-siapa untuk saya, paham kamu? Sahut Fatir yang memegang kerah baju Baim. Astagfirullah. Baim beristighfar dengan lirih saat mendapatkan perilaku kurang menyenangkan dari mantan suami Naina. Ia menyesali sikap Ustadz Fatir yang tidak pantas akan gelarnya yang seorang ustadz, tapi adabnya minus sekali. Kenapa Naina bisa salah dalam mencintai orang seperti ini? Batin Baim yang menggeleng-gelengkan kepalanya itu saat melihat sikap Ustadz Fatir yang tak mencerminkan seorang ustadz sama sekali. Tak lama kemudian Pak Iman keluar dari ruang IGD tersebut dengan raut muka yang memerah dan terlihat sedang menahan amarah tersebut. Tanpa aba-aba Pak Iman langsung menerjang sang mantan menantu dengan membabi buta. Dasar biadab, kau lebih pantas disebut dengan hewan daripada manusia. Maki Pak Iman yang memukul Ustadz Fatir dengan kedua tangannya tersebut. Kau menyakiti anakku sampai seperti ini, maka saya bersumpah Fatir, saya akan membunuhmu dengan siksaan yang tak pernah kau bayangkan. Bakiknya yang masih saja memukul Fatir dengan membabi buta. Baim yang shock akan amarah yang dimiliki oleh Pak Iman, sebab baru pertama kali ia melihat Pak Iman yang marah seperti ini, sampai memaki-maki dan bersumpah. Ia menjadi berpikir bila yang dilakukan oleh Ustadz Fatir sudah kelewatan. Sehingga Pak Iman yang terkenal dengan kesabaran dan kebijakannya bisa sampai seperti ini. Sudah bah, sudah nanti Ustadz Fatir bisa meninggal bah. Baim mencoba melerai amukan Pak Iman yang seakan tak pernah puas tersebut. Gara-gara kamu saya harus kehilangan cucu saya, biadab kamu Fatir. Sungguh biadab, saya tidak akan ikhlas ataupun ridho dengan apa yang kamu lakukan pada anak saya Fatir Al-Sodik. Ungkapnya yang berteriak mencoba melepaskan diri dari cekelan Baim. Baim sendiri sedikit bergedik ngeri saat mendengar perkataan itu. Namun saat ini fokusnya bukan apa yang diucapkan oleh Abah dari Naina, tapi memegangi Pak Iman walaupun ia sedikit kewalahan.
Tak lama kemudian, satpam rumah sakit datang saat mendengar keributan yang dibuat Pak Iman. Maaf Pak, tolong jangan buat masalah. Ini rumah sakit bukan hutan yang bisa berteriak-teriak sesuka hatinya. Tegur satpam tersebut dengan tegas. Baik Pak, saya sedang berusaha untuk melarainya. Sahut Baim yang sedikit kesusahan tersebut. Kalau memang tidak bisa dibicarakan dengan baik, lebih baik kalian bicarakan di luar rumah sakit. Sendirnya, setelahnya satpam tersebut berlalu begitu saja. Sementara Ustadz Fatir sendiri tertegun saat mendengar perkataan sang mantan mertua yang berkata, bila ia harus kehilangan cucunya, yang berarti ia harus kehilangan anaknya yang kedua kalinya. Abah, apa maksud Abah bilang seperti itu? Dan Nana nggak mungkin keguguran kan? Tanya Fatir dengan nada suara yang bergetar. Ia tak memperdulikan kondisinya yang saat ini terlihat memprihatinkan tersebut. Kamu masih menanyakan itu? Iya, cucu saya meninggal gara-gara kamu. Tunjuk Pak Iman yang mulai terbawa emosi lagi. Ia meluapkan lagi amarahnya yang hampir meledak tersebut saat mengingat perkataan sang dokter tadi. Tak lama kemudian Pak Iman mematung saat merasakan dadanya yang sebelah kiri berdebar dengan cepatnya dan mulai terasa nyeri. Ia meringis memegangi dadanya sambil mengambil nafas yang mulai tak beraturan tersebut. Baim yang melihat kondisi dari sahabat ayahnya merasa kaget bukan main saat melihat Pak Iman mulai ambruk sambil memegangi dadanya dengan napas yang tak beraturan. Bersambung, lanjut di bab 63 ya.